tapi sama pemain lain, sama krunya itu bener-bener cepet banget saya deket sama mereka karena ngerasain kayak kekeluargaan di sana itu kuat banget gitu. Nggak ada perbedaan ya, saya lihat misalnya ada ekstras atau apa, nggak ada yang dibedakan ekstras itu apa gini-gini. Nah, sekarang aku mau bersih-bersih rumah dulu, mau nyapu dulu, mau bersihin meja yang sedikit berantakan. Ready, roll and action. Nah, kalau kegiatan aku lagi nggak ada di luar, aku biasanya kalau di rumah itu bersih-bersih, nih nyapu, biar rumah tetap bersih dan bebas dari virus apapun, ya kan? Ready, roll. Nyapu. Ready, roll and action. Mengambil barang itu. Iya, stop shoot. Roll yuk, nyapu. Cut. Cek aman. Lu tanggung disapu. Ya, lanjut. Mejanya belum kan ya? Di roll and action. Nah, sekarang aku baru kelar nyapu, habis itu aku mau bersihin meja dulu. Yuk, ikutin yuk. Di roll. Agak mau ya. Ya, action. Bersih gitu. Ini mejanya dibersihin dulu. Nah, sekarang mejanya udah bersih. Aku sekarang mau santai-santai dulu. Thank you. Boleh diceritain di TOP berperan sebagai apa sih? Perkenalkan dulu, saya Devita Zumara. Saya di TOP berperan sebagai Evita. Evita ini karakternya, dia sebagai direktur satu perusahaan yang di situ mempunyai beberapa karyawan, itu Fani, Iwan, dan Karina. Evita ini direktur yang sebenarnya dia bukan direktur yang galak, bukan, cuman dia sedikit tegas, berwibawa, dan karakter ini nggak begitu jauh dari karakter sendiri sih sebenarnya, nggak yang ngerubah bentuk karakter banget, karena di sini saya juga orangnya juga gimana ya, sedikit tegas juga sih sebenarnya aslinya. Jadi ya enak sih memerankan peran sebagai Evita, enak, dan syuting di TOP juga enak banget. Di situ juga syutingnya sangat sehat karena jam syutingnya itu pokoknya sesuatu yang aku dapat syuting di TOP itu benar-benar syutingnya enak dan kekeluarganya itu juga dapat banget. Tapi gitu. Kalau untuk di peran TOP kan sebagai ibu kantoran nih. Ibu kantoran. Kantoran itu pertama kali buat kamu acting seperti itu atau gimana? Sebagai di sinetron gitu. Kan sebelumnya kan di layar lebar. Jadi kalau karakter yang sebagai Evita ibu kantoran ini sebelumnya juga udah pernah memerankan sebagai orang kantoran gitu. Terus Cut dulu nih. Enggak, itu ada orang. Tapi kalau untuk karakter sendiri bagi kamu cukup sulit atau butuh ini?
Kalau untuk memerankan karakter Evita ini nggak begitu sulit sih sebenarnya, karena nggak jauh keluar dari, maksudnya yang ngerubah karakter banget nggak. Karena di sini ya apa ya, menuntut direktur itu gimana sih? Cuman tegas, berwibawa, nah itu doang. Nah aslinya saya juga begitu sih sebenarnya, agak tegas gitu. Cuman nggak galak ya. Kalau di sinetron ini baru pertama kali atau sebelumnya Kalau untuk bermain? sinetron pertama kali maksudnya memerankan sebagai orang kantoran itu udah pernah juga. Terus yang kedua kalau main sinetron ini keberapa kalinya udah? Atau baru pertama kali? Kalau sinetron sih udah berapa ya? Aku ini sinetron ketiga. Ini sinetron ketiga. Tapi apa perbedaan, kan biasanya kan kamu kan main di layar lebar juga. Mm-mm, Sebenarnya mm-mm. perbedaan kamu di layar lebar dengan sinetron. Mungkin yang kamu rasain apa? Ya biasanya main di layar lebar itu kan biasanya saya horor, lebih ke horor karena mungkin karakter wajahnya kuat ke antagonis apa gimana. Nah makanya Evita ini dijadikan karakter yang tegas karena mungkin karakter wajah saya juga sedikit apa ya, jadi ibu yang direktur yang tegas mungkin ya, karena karakter wajahnya juga mendukung gitu. Kalau perbedaannya sih di film sama di sinetron itu mungkin actingnya mungkin ya. Kalau di acting buat di film itu kan kita natural banget, terus nggak yang mungkin dari cara actingnya pun kita nggak apa ya, mimik nggak terlalu apa sih, beda. Kalau sinetron kan mungkin agak lebay, agak gimana. Kalau film kan nggak, lebih natural aja actingnya, lebih ada perbedaan sedikit di actingnya sih. Butuh berapa minggu atau penyesuaiannya? Enggak sih, karena ya untungnya juga saya juga sering di sinetron juga, FTV juga, dan film, jadi udah tahu bedanya film sama sinetron FTV gimana actingnya gitu. Kak, kalau untuk di TOP sendiri sudah berapa bulan atau ini bisa dikatakan masih baru nih Mm-mm. bermain di TOP? Ada kendala atau gimana untuk penyesuaian dengan pemain lain? Oh kita kalau emang saya baru di TOP, tapi sama pemain lain, sama krunya itu bener-bener cepet banget saya deket sama mereka, karena ngerasain kayak kekeluargaan di sana itu kuat banget gitu. Nggak ada perbedaan ya, saya lihat misalnya ada ekstras atau apa, nggak ada yang dibedakan ekstras itu apa gini-gini, nggak, kayak keluarga itu deket banget. Jadi mereka walaupun ada pemain baru, mereka tuh merangkul kita, maupun pemain-pemain yang udah tua, yang lama-lama itu, mereka udah kayak kita baru masuk, hey gitu, disapa langsung gini, enak banget. Jadi mereka emang welcome gitu, udah kayak keluarga sendiri. Krunya juga enak-enak gitu. Kak, mungkin semenjak PPKM mungkin kakak sendiri untuk beraktivitas sangat terbatas atau gimana? Atau sinetron habis syuting pulang atau gimana? Iya, kalau selama PPKM sih kita libur syuting ya. Tapi sebelumnya kita syuting juga masih pandemik ini juga, habis syuting emang pulang, karena ya buat ngumpul-ngumpul itu kan masih ngeri. Apalagi kalau syuting kan kita juga masih tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak sama pemain-pemain lain juga. Kita juga sebelum memulai syuting kita juga pasti kayak swab dulu gitu. Pasti pulang syuting, pasti pulang. Jadi kalau seperti hari ini kan lagi libur syuting, emang kegiatan emang kan kalau ada nongkrong keluar belum bisa nih. Belum. Di rumah aja bersih-bersih atau gimana? Iya, palingan bersih-bersih kayak tadi, bersih-bersih. Terus palingan kalau enggak nonton gitu. Olahraga, tapi lebih sering saya sih bersih-bersih ya, karena bersih-bersih juga udah keringetan sama kayak olahraga juga. Itu biar maksudnya ada aktivitas juga ya. Mm-mm. Nggak boring juga kalau lagi libur nih atau gimana? Sebenarnya sih tergantung kitanya ya. Kalau dibilang boring nggak bisa keluar, ada, cuman ya kita mencari kegiatan sendiri aja. Kegiatan sendiri yang tadi kayak bersih-bersih lebih bermanfaat ya kan, rumah lebih bersih. Terus kadang kalau bosan kita nonton gitu.
emang tipikal sebelumnya emang suka di rumah atau sering jalan-jalan sebelum ada? Kalau sebelumnya sih saya lebih sering jalan-jalan sih sebenarnya. Tapi karena keadaan kita kayak gini, ya kita harus mengikuti aturan juga. Ya lebih bagus kita di rumah, biar apa ya, berharapnya Indonesia bisa bebas dari virus corona. Kita bisa punya kegiatan yang kayak dulu lagi, yang nggak ada takutnya untuk berinteraksi sesama kita dan bebas bernafas tanpa masker. Nah, kalau bisa yang lain juga ikutin protokol kesehatan, juga lebih bagus kalau dalam masa PPKM ya diam di rumah dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Makasih pemirsa Godspot udah ngikutin kegiatan aku hari ini, dan kalian juga harus tetap jaga kesehatan, berdiam diri di rumah dan selalu ngikutin protokol kesehatan dan selalu ikutin kegiatan aku yang selanjutnya ya.